Renungan harian hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya-lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang terkasih, siapa di antara kita yang memiliki anggapan bahwa gereja adalah tempat peristirahatan, tempat beribadah yang meneduhkan, di mana kita bisa melepaskan penat dari persoalan hidup sehari-hari? Tentu, ada banyak orang di antara kita yang berharap bahwa gereja adalah tempat yang menenteramkan. Seperti ketika kita berteduh di bawah pohon yang sangat rindang. Kita berteduh dari panasnya matahari kota ini. Atau kita berteduh dari hujan lebat yang membasahi diri kita. Ya, gereja seringkali dianggap menjadi tempat ternyaman untuk berlindung dan merasakan kedamaian. Tetapi nyatanya tentu tidak selalu demikian. Banyak orang dikagetkan dengan komunitas bergereja. Oh, ternyata di gereja ada banyak jemaat dengan karakter yang menyebalkan. Oh, ada jemaat-jemaat yang sombong. Ada banyak orang-orang yang suka memaksakan kehendaknya sendiri. Ada banyak orang yang mungkin malas berpelayanan. Atau ada para pelayan yang memiliki karakter yang buruk dan tidak bisa diteladani. Ya, gereja tidak seperti pohon rindang yang kita dambakan. Sebenarnya, Rasul Paulus pun sudah mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, gereja atau komunitas Kristen bukanlah komunitas yang matang. Gereja adalah tempat pembangunan tubuh Kristus. Gereja adalah tempat kita menyatukan iman dan pengetahuan yang benar. Gereja adalah tempat pendewasaan, di mana kita bersama-sama akan bertumbuh di dalamnya. Nah, bertumbuh adalah proses yang tidak mudah. Terkadang dalam proses pertumbuhan itu, kita harus berbenturan dengan orang lain. Misalnya, Bapak A berbenturan dengan Bapak B. Ibu A berbenturan dengan Ibu B. Pemuda A harus berbeda pendapat dengan pemuda B. Atau keluarga muda harus berbenturan dengan Adi Yoswo. Atau majelis berbenturan dengan sesama majelis. Atau mungkin pendeta seringkali berbeda pendapat dengan majelis yang lain. Dan masih banyak lagi.
setiap proses, setiap benturan yang terjadi sebenarnya adalah proses untuk mendewasakan kita. Meskipun proses itu mendewasakan, meskipun proses itu baik bagi kita, seringkali kita enggan untuk mengikuti proses pendewasaan ini. Ya, daripada berproses di sebuah gereja, lebih baik saya mencari kesegaran, keteduhan, kedamaian di gereja lain lah. Padahal di gereja lain pun sama saja. Akan selalu ada proses pendewasaan yang harus dijalani. Contoh seperti ini sama persis dengan seorang anak yang tidak mau bertumbuh. Ketika ia harus mulai belajar mengunyah makanan keras, ia enggan mengunyah. Lebih baik menyerah dan menelan saja makanan yang halus-halus. Daripada saya harus mengolah batin, daripada saya harus melatih kesabaran, daripada saya harus mendengarkan orang lain di gereja ini, lebih baik saya pindah saja ke gereja lain. Nah, gereja yang mau bertumbuh berisi orang-orang yang siap jatuh, orang-orang yang siap bangkit, orang-orang yang mau belajar berjalan bersama, mau belajar berlari bersama. Bukan gereja yang sombong, bermegah diri karena merasa besar, bukan juga gereja yang minder karena merasa kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat satu keburukan gereja kita masing-masing. Ya, mari kita mengingat satu keburukan gereja kita masing-masing. Satu saja. Nah, mari kita akui bersama. Itulah keburukan gereja tempat kita berproses. Kalau kita ingin makan, kita harus bekerja untuk bisa makan. Kalau kita ingin minum, kita harus meraih gelas dan mengambil air putih untuk diminum. Demikian juga, kalau kita menginginkan perbaikan di gereja kita harus belajar. Tidak hanya mengkritik, tetapi juga turut memperbaiki. Jika kita ingin gereja kita maju, kita harus turut serta dalam memajukan gereja. Amin.